berjalan membentuk kelompok wanita tani, dan akhirnya itu berdampak pada sekolah sekitar. Nah, sekolah sekitar itu yang tadinya hanya sekedar observasi atau belajar di tempat kami, sehingga mereka pun akhirnya tertarik dan memanfaatkan pekarangannya dan melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pangan tersebut. Nah, pertanyaan saya pula terkait itu, bagaimana mempertahankan, karena biasanya yang kalau masuk di satuan pendidikan itu kegiatan-kegiatan begitu itu tidak bertahan lama, Bu. Mohon izin, mungkin ada trik nih supaya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu dia bisa berkelanjutan. Saya pikir mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Bram. Silakan mungkin langsung dijawab Bu Ella. Boleh. Bu, mohon maaf Bu, masih di mute ya, Bu Ella. Terima kasih Pak Bram, terima kasih. Saya senang sekali dapat pertanyaan ini, karena pertanyaan ini adalah alasan utama kenapa Guru Belajar Foundation itu memilih tema iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Jadi selama bertahun-tahun ini kami sudah melihat kayak pejuang-pejuang pendidikan sekaligus lingkungan gitu ya, seperti Pak Bram ini, yang sebetulnya berusaha menerapkan pola-pola hidup berkelanjutan gitu ya, kesadaran dan kepedulian pada alam di setting pendidikan, mengajarkan pada murid-murid, guru-guru, orang tua dan sebagainya. Tetapi memang sedikit sekali yang berkelanjutan Pak Bram. Jadi bukan masalah Bapak aja. Dimanapun kita udah lihat, bukan cuma di Indonesia, di dunia pun itu yang namanya pendidikan iklim itu cuma dilihat kadang beban tambahan, kadang kalau ada proyek tertentu aja, jadi betul-betul nggak terintegrasi sehari-hari, kurikulumnya pun tidak dilihat utuh, apalagi dikaitkan dengan kebijakan sekolah dan sebagainya. Itu karena selama ini pendidikan iklim itu hanya dilihat seolah-olah untuk kita berbuat baik kepada lingkungan, kepada alam. Jadi dipisahkan dari manusianya Pak Bram, dipisahkan dari kapasitas yang sebetulnya perlu dimiliki oleh manusianya. Nah, jadi salah satu contoh yang saya diskusikan sama Pak Bukik gitu ya, misalnya mengintegrasikan iklim pendidikan dan pendidikan iklim ini membuat pendekatan kita jadi berbeda sekali. Contohnya mengelola sampah sekolah. Mengelola sampah sekolah tuh bukan soal kita mungkin nggak ada yang lihat saya buang sampah di mana gitu ya. Mungkin juga si sampah ini ada yang peduli, ada yang nggak peduli. Tetapi karena kita punya integritas, karena kita ingin menjaga harmoni bukan hanya takut dimarahin, bukan hanya menimbulkan permasalahan baru, maka kita konsisten sekali untuk kemudian tetap melakukan pengelolaan sampah, walaupun proyeknya sudah selesai, nilai raportnya sudah keluar gitu ya, anggarannya untuk itu pun sudah habis. Nah, karena itulah Guru Belajar Foundation memilih mengkaitkan iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Karena dengan melihat bahwa iklim pendidikan yang baiklah yang akan membuat pendidikan iklim sukses, dan sebaliknya pendidikan iklim, melihat iklim bermasalah itu membuat kita seharusnya sadar bahwa kekuatannya adalah dengan iklim pendidikan yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kami berharap justru kerangka solusi baru inilah yang bisa ditawarkan lewat TPN 12. Bahwa pendidikan iklim dan iklim pendidikan itu harus dibangun bersama-sama, supaya kita memang dapat solusi yang berkelanjutan Pak Bram. Kalau nggak solusi-solusi kita semuanya jangka pendek, udah bagus, berhenti gitu ya, ganti kepala sekolah berhenti, atau muridnya sudah lulus dari sekolah, kepeduliannya dan aksinya itu juga pada saat pindah ke sekolah baru nggak berlanjut dan sebagainya. Jadi ini satu pemahaman mendasar yang saya sangat berharap semua teman-teman yang hadir itu sepakat, dan kita jadikan kerangka utama dalam TPN 12. Iklim pendidikan dan pendidikan iklim itu sangat berkait, saling memengaruhi. Kita bicara tentang manusianya, tentang kapasitas kolektif dari masing-masing kita. Makasih Pak. Terima kasih banyak Bu.
Oke, terima kasih banyak Pak Abraham untuk pertanyaannya. Dan sepertinya ini kita sudah di akhir sesi yang pertama, Bu Ella. Tadi mungkin aku mau coba rekap sedikit ya. Berarti dari yang disampaikan Bu Ella ini bahwa iklim pendidikan dan pendidikan iklim itu emang nggak bisa dipisahkan ya. Bukan hanya sekedar dari lingkungan aja terkait lingkungan, tapi juga dari sisi manusianya. Dan ini juga saling mempengaruhi gitu ya dan terkait. Selain itu juga untuk mengatasi krisis iklim ini memang butuh aksi kolektif gitu ya dari guru, dari kepala sekolah, dari orang tua, dari pemerintah gitu ya. Sehingga memang itu jadi suatu isu yang perlu kita hadapi bersama seperti itu. Dan juga ini Bapak Ibu ya yang tadi aku catat banget itu butuh kemampuan berpikir sistem yang juga lintas periode, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan lainnya gitu ya, sehingga memang bisa memberikan pemahaman dan pengalaman yang lebih utuh lagi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Ella untuk pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup dari Bu Ella ada kalimat penutup yang mau disampaikan dari Bu Ella? Yang paling penting mungkin advokasikan isu ini ya teman-teman, karena terus terang di Guru Belajar Foundation pun pada saat kami mencoba memilih topik ini gitu ya, itu banyak juga yang bertanya gitu ya. Guru Belajar Foundation bukannya ngurusinnya tuh ngurusin disiplin gitu ya, manajemen kelas, bukannya ngurusin assessment gitu ya, seolah-olah sesuatu yang terjadi di jam pelajaran dalam periode pendidikan dan sebagainya. Jadi memang mengintegrasikan isu iklim dengan situasi pembelajaran, melihat bahwa peran pendidik itu juga sebetulnya untuk menjadi tadi penggerak di bidang lingkungan, itu sesuatu yang sepertinya belum pernah dilakukan sebelumnya gitu ya. Nah ini satu langkah yang saya juga mau apresiasi teman-teman Guru Belajar Foundation, Panitia Temu Pendidik Nusantara 12 mengambil langkah ini. Nah tapi ini butuh dukungan dari kita semua. Kalau kita ketemu sama pemangku kepentingan yang masih ngerasa, apa itu hubungannya iklim pendidikan dengan pendidikan iklim? Itu kan dua urusan yang berbeda, itu kita semua bisa menunjukkan bahwa ini harus jadi prioritas, mengadvokasikan pentingnya kapasitas kolektif ini, membangun narasi-narasi tentang pentingnya kita sama-sama mengambil peran di sini. Mudah-mudahan hari ini jadi awalnya, tapi ya tentu akan kita lanjutkan bersama di perjalanan dengan TPN 12 sepanjang 2025 nanti juga. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Ella untuk pagi hari ini. Tadi ya berarti kita kuncinya advokasi nih Bapak Ibu. Mari kita advokasikan bersama. Dan kita pasti bisa, teman-teman. Kita pasti bisa, kan kita udah punya banyak pengalaman. Kita bicara kemerdekaan belajar, waktu itu orang juga yang kayak, apa ini kemerdekaan belajar? Nggak ada yang paham. Kita bahas duluan. Kita bicara integrasi digital dengan teknologi, kita bicara soal memanusiakan hubungan. Pokoknya TPN ini tempat di mana hal-hal yang mungkin sepertinya susah, sepertinya jauh, kita dekatkan, kita advokasikan bersama, dan insya Allah selalu gerakan-gerakan kita itu berdampak. Jadi ini proses belajar buat kita semua juga gitu ya, tetapi saya yakin pasti akan sangat bermakna bagi kita para pendidik di Nusantara. Oke. Siap. Pasti kita bisa ya Bapak Ibu, kita advokasikan bersama. Terima kasih banyak Bu Ella untuk pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk nih Bapak Ibu